Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu di pembelajaran biologi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sekarang silahkan isi presensi yang telah Ibu bagikan, linknya di grup WA. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan, tapi sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang masih ingat gak pembahasan minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, betul. Minggu lalu kita membahas mengenai komponen pada sistem gerak manusia beserta fungsi dan bagian-bagiannya. Apa saja sih komponen sistem gerak pada manusia itu? Ada yang masih ingat gak? Iya, komponen penyusun sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang, kemudian otot, dan juga sendi. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya ketiga komponen tersebut dapat menggerakkan tubuh kita? Lalu, bagaimana sih apabila ada salah satu dari sistem gerak mengalami gangguan ataupun kerusakan? Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu jawabannya? Kalau tidak, kita cari tahu jawabannya ya. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Orang tersebut sedang melakukan gerakan sholat. Nah, pernah kepikiran gak kenapa tubuh kita dapat digerakkan? Bagaimana sih caranya komponen penyusun sistem gerak dapat menggerakkan tubuh kita sehingga kita dapat melakukan gerakan sholat? Nah, penasaran kan? Sekarang coba perhatikan pada gambar. Gambar yang pertama ada posisi tulang belakang yang melengkung. Gambar yang kedua ada jari-jari tangan yang melengkung. Gambar yang ketiga ada orang tua yang tubuhnya sudah membungkuk. Gambar yang keempat ada bentuk kaki yang berbentuk O dan X. Gambar nomor 5 ada orang yang mengalami cedera. Nah, dari kelima gambar tersebut, pernah kepikiran nggak kenapa hal ini dapat terjadi? Penyebabnya apa ya? Nah, semuanya akan kita bahas. Untuk itu, silahkan simak videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan catat apabila ada poin-poin yang penting. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bioproses yang terjadi pada sistem gerak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Dan yang ketiga, akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk mengatasi sistem gerak. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan yang pertama mampu menjelaskan mengenai bioproses yang terjadi pada sistem gerak manusia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Yang ketiga, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menyajikan karya tulis tentang pemanfaatan teknologi dan upaya untuk mengatasi gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai bioproses yang terjadi pada sistem gerak manusia, yaitu proses pembentukan tulang atau istilah lainnya disebut osifikasi. Nah, osifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu osifikasi primer
dan osifikasi sekunder. Lalu bagaimana sih prosesnya? Oke, mari kita bahas. Pembentukan tulang itu dimulai dari adanya kartilago. Nah, ini yang namanya kartilago. Kartilago ini terbentuk sejak masa embrio. Di dalam kartilago terdapat seperti rongga. Nah, sebelum muncul kartilago, ada proses pembentukan kartilago yang dihasilkan dari sel-sel mesenkim. Jadi, ada sel-sel mesenkim yang membentuk kartilago atau tulang rawan. Nah, kalau sudah terbentuk kartilago, di bagian tengahnya itu ada seperti rongga. Dan rongga ini berisi osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas merupakan sel-sel penyusun osteosit atau calon tulang sejati atau nama lainnya tulang keras. Lalu, cikal bakal tulang itu dari mana sih prosesnya? Nah, jadi cikal bakal tulang itu prosesnya dari bagian tengah. Mengapa? Karena di bagian tengah kartilago yang berisi rongga banyak mengandung osteoblas. Nah, osteoblas ini merupakan calon pembentuk osteosit. Osteosit berkumpul menjadi tulang sejati atau tulang keras. Nah, nanti di masa fetus sudah mulai muncul yang namanya pembuluh-pembuluh darah di bagian osteoblas tadi, terutama di bagian tengahnya. Karena osteoblas ini letaknya di bagian tengah. Jadi ada banyak pembuluh darah yang di dalamnya ada osteoblas, dan perlu diingat bahwa darah itu memiliki fungsi sebagai pemberi nutrisi atau makanan untuk proses pertumbuhan tulang. Karena nanti kalau sudah masuk darah yang berwarna merah ini, nanti mulailah tumbuh jaringan tulang. Dan rongga sumsum tulang kemudian berkembang lagi mengalami kelanjutan di fase bayi. Pada fase bayi ini akan semakin mengalami perubahan bentuk tulang dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu artinya mengalami pertambahan ukuran, yaitu menjadi panjang dan besar. Kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut pertumbuhan sekunder. Intinya, semakin tumbuh maka semakin banyak jalur-jalur peredaran darah. Nah, di sini nih. Makin dikasih makan, maka semakin tumbuh menjadi besar. Kalau sudah besar bagaimana sih? Nah, kalau sudah besar, nanti menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa, misalnya kita ini membahas tulang pipa. Nah, tulang pipa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu epifisis. Epi artinya tepi. Nah, jadi epifisis ini letaknya di bagian tepi. Lalu di bagian tengahnya itu ada diafisis. Dan di antara epifisis dan diafisis ada yang namanya metafisis. Dan perlu diingat lagi bahwa di bagian tengah ini merupakan proses osifikasi primer. Maksudnya osifikasi primer ini pertumbuhan tulang dimulai dari bagian tengah. Makanya di bagian tengah itu lebih kuat. Nah, yang di tepi-tepi ini namanya osifikasi sekunder. Osifikasi sekunder ini seperti pertumbuhan yang dari samping. Makanya kenapa kalau makan tulang ayam goreng, contohnya pada bagian paha, kalau digigit bagian tengahnya itu lebih keras. Karena di bagian tengah merupakan pusat pertumbuhan tulang. Makanya di bagian tengah itu lebih kuat. Nah, kalau kita gigit yang bagian tepinya itu lebih lembek karena ada tulang rawannya. Sementara di bagian tengahnya itu tidak ada tulang rawan. Nah, jadi itulah proses pembentukan tulang. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bioproses yang kedua, yaitu mekanisme kerja otot. Otot akan berelaksasi jika menerima sinyal dari sistem saraf. Neuromuscular junction merupakan tempat pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal terjadi ketika synaptic valve dari sebuah akson terminal terhubung dengan serabut otot. Serabut otot tersusun dari banyaknya miofibril. Miofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer terletak berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril.
Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan juga tipis. Karena itulah otot ini disebut otot lurik. Filamen tebal disebut miosin yang berada di tengah sarkomer dan dibatasi garis M. Sedangkan filamen tipis terdiri dari protein aktin yang dibatasi garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut mekanisme kerja otot. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok jembatan aktin miosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal ini membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin miosin dan memungkinkan miosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasma retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapat sinyal dari sistem saraf. Berikut ini penjelasannya. Nah, miotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus T dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion kalsium akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Nah, itulah mekanisme kerja otot. Jadi, kenapa tubuh kita dapat digerakkan? Karena di dalam tubuh kita terdapat tulang. Tulang ini terbentuk dari proses osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, karena tulang merupakan alat gerak pasif, maka tidak dapat digerakkan tanpa adanya alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif ini adalah otot. Otot ini yang menyebabkan kita dapat bergerak, sehingga orang tadi yang ada di video dapat melakukan gerakan sholat, terutama kita juga dapat melakukan gerakan sholat. Oke, kita lanjutkan pada materi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelainan dan gangguan pada tulang, yang kedua kelainan dan gangguan pada sendi, dan yang ketiga kelainan dan gangguan pada otot. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang ini dapat terjadi karena terjatuh atau terkena benturan benda keras ataupun terkena pukulan. Yang pertama ada fraktur atau disebut juga patah tulang. Biasanya terjadi pada tulang pipa, contohnya tulang kering, radius, dan ulna. Jika patah tulang menembus sampai keluar kulit, itu disebut patah tulang terbuka. Dan jika tidak menembus kulit, disebut patah tulang tertutup. Yang kedua, ada gangguan atau kelainan pada tulang belakang.
Gangguan dan kelainan pada tulang belakang ini akibat dari kesalahan sikap duduk. Yang pertama ada kyphosis, di mana bagian punggungnya itu terlihat membungkuk ke bagian belakang, sehingga penderitanya itu terlihat lebih bongkok. Yang kedua, lordosis. Nah, untuk lordosis ini kebalikan dari kyphosis. Jadi, tulang belakangnya itu terlihat membungkuk ke depan. Yang ketiga, skoliosis. Nah, untuk skoliosis ini, tulang belakangnya lebih terlihat melengkung ke arah samping, baik itu samping kiri ataupun samping kanan, sehingga membuat penderitanya itu membungkuk ke arah samping. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan fisiologis pada tulang. Kelainan dan gangguan fisiologis tulang ini disebabkan karena kelainan hormon atau bisa juga karena kekurangan vitamin. Contohnya yang pertama ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini terjadi karena kekurangan kalsium. Kemudian, osteoporosis ini umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang menjadi kurang aktif dan massa tulang menjadi berkurang. Nah, kondisi tulang yang kekurangan kalsium dan mineral dapat menyebabkan tulang tersebut menjadi rapuh. Nah, inilah yang dinamakan osteoporosis. Yang kedua ada rakitis. Rakitis ini adalah pelunakan pada tulang anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, sehingga dapat menyebabkan kaki menjadi bengkok dan membentuk seperti huruf O dan X. Selanjutnya ada mikrosefalus. Nah, mikrosefalus ini adalah kondisi kepala berukuran lebih kecil dari kepala normal. Dapat dilihat pada gambar ya, mikrosefalus ini terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak pada saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya meningitis. Selanjutnya ada layu atau semu. Nah, ini tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis. Nah, itulah merupakan kelainan dan gangguan pada tulang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelainan dan gangguan pada sendi. Yang pertama ada artritis. Artritis ini merupakan peradangan pada sendi, seperti terlihat pada gambar. Ada yang mengalami peradangan. Nah, hal ini terjadi akibat banyak mengangkat atau membawa beban terlalu banyak atau karena terkena infeksi. Yang kedua ada urai sendi atau memar sendi. Nah, ini adalah robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Yang ketiga, ankilosis, di mana sendi ini tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Yang keempat, terkilir, yaitu gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan ataupun bergerak secara tiba-tiba. Yang kelima, dislokasi, yaitu terjadi karena adanya pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Nah, itu merupakan kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu pada sendi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kelainan dan gangguan pada otot. Kelainan dan gangguan pada otot disebabkan oleh faktor penyakit atau kebiasaan yang salah. Nah, kelainan dan gangguan pada otot ini ada yang dapat disembuhkan dan ada juga yang tidak dapat disembuhkan. Yang pertama, hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga, seperti terlihat pada gambar. Nah, bentuk tubuhnya itu tidak normal ya. Yang kedua, atrofi, yaitu gangguan akibat otot tidak digerakkan atau tidak digunakan sehingga otot mengecil. Kemudian yang ketiga, distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Yang keempat, tetanus, yaitu penyakit kejang otot atau otot yang terus berkontraksi. Kemudian yang kelima, kram. Nah, kram ini merupakan otot yang tiba-tiba terasa tegang atau sulit digerakkan dan terasa nyeri. Yang keenam, mestania grapis, yaitu ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga melebihi batas normal. Nah, itulah merupakan macam-macam kelainan dan gangguan pada otot.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya untuk mencegah serta mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya yaitu susu, kangkung, kedelai, dan olahannya seperti tempe dan tahu, kemudian ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua yaitu memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D, misalnya telur, minyak ikan, hati sapi, udang, ikan berlemak, dan olahan kedelai. Yang ketiga yaitu berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium pada tubuh. Yang keempat yaitu memperhatikan aktivitas fisik setiap harinya, yaitu dengan berjalan kaki, jogging, atau menaiki tangga yang dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang. Dan biasakan saat tidur menggunakan alas datar dan padat supaya tulang belakang tetap lurus. Nah, itulah merupakan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Ada beberapa macam teknologi untuk mengatasi kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu ada teknologi untuk penyembuhan tulang. Yang pertama ada pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Kemudian yang kedua ada teknologi pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga ada teknologi pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada patah tulang. Selanjutnya ada teknologi untuk penyembuhan kanker atau tumor tulang. Yang pertama ada kemoterapi, yaitu menggunakan obat-obatan yang sangat keras untuk membunuh sel kanker. Kemudian yang kedua ada radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan radiasi sinar X. Yang ketiga yaitu operasi limb ablation, yaitu mengamputasi tulang yang terkena tumor ganas. Selanjutnya ada tangan bionik, yaitu tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan menggerakkan kombinasi tangan, misalnya untuk mengetik. Ada kaki bionik, yaitu kaki buatan yang dilengkapi dengan Bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada kaki untuk mengirimkan sinyal di kedua motor sendi buatan. Sehingga lutut dan mata kaki dapat melakukan gerakan seperti berjalan, berdiri, ataupun mendaki. Oke anak-anak, semua materi telah Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti, silahkan bertanya. Kemudian jangan lupa kerjakan LKPD dan post-testnya. Wajib dikerjakan ya, karena ini masuk ke dalam penilaian dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan simpulkan mengenai materi hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai bioproses pada sistem gerak manusia, yaitu pembentukan tulang atau disebut juga osifikasi dan mekanisme kerja otot. Pada sistem gerak manusia dapat mengalami kelainan dan gangguan. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia itu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelainan dan gangguan pada tulang, kemudian ada kelainan dan gangguan pada sendi, kemudian kelainan dan gangguan pada otot. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia dapat dicegah atau diatasi dengan berbagai upaya, serta dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi berbagai masalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Untuk menghindari berbagai masalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia, lebih baik kita mencegahnya, yaitu dengan cara selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.